untuk mempelajari apa saja permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, hasil dari tugas kali ini akan dijabarkan di dalam podcast singkat dari video ini. So, let's get it! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan berbagi mengenai hasil dari diskusi kami selama turun lapangan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Oke, sebelumnya kita tanya dulu nih kabar mereka, gimana setelah sekian lama kuliah online. Terus kita mengadakan studi turun lapangan untuk pertama kalinya. Jadi gimana kabar kalian? Kabar saya sih alhamdulillah baik-baik saja. Dan diadakannya studi turlap nih merupakan hal yang baru dan menurut saya seru karena itu belajar sambil mengamati. Oke, Daniel. Keadaan saya alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih nanya apa aja masalah yang kalian temuin selama turun lapangan itu di lokasi. Menurut saya sih permasalahan yang saya temukan tuh begitu banyak, tapi yang saya dapat simpulkan itu pertama tentang protokol kesehatan, itu masih banyak atau sebagian dari masyarakat yang melakukan kegiatan perekonomian di pasar baik sebagai penjual maupun pembeli tidak adanya atau kurangnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua yaitu masalah kebersihan juga menjadi salah satu indikator permasalahan yang begitu besar karena lingkungan pasar itu merupakan salah satu daya tarik ya dari segi konsumen untuk kenyamanan dan saat berbelanja. Dan yang ketiga yaitu masalah ketertiban, yaitu masih adanya parkir liar atau parkir sembarangan walaupun sudah disediakannya tempat parkir yang disediakan oleh Pemkot. Dan itu saja yang permasalahan yang saya dapat simpulkan. Baiklah, selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Daniel. Kalau menurut saya cuma menambahkan daripada Jaka. Saya mengambil permasalahan tentang kebersihan. Setelah saya lihat kebersihan di lapangan sana, kebersihannya kurang baik. Tidak adanya tempat sampah, sehingga sampah-sampah di sana tidak di tempatnya gitu, sehingga berserakan di mana-mana. Dan itu juga keluhan dari pedagang-pedagang di situ. Menurut saya itu saja. Oke, jadi gini, kita kan turun lapangan itu di sekitar pasar ikan sama pasar sayur kan. Menurut kalian ada nggak sih perbedaan pengelolaan sampah antara pasar ikan dan pasar sayur? Menurut saya sih tidak ada sih perbedaan. Ya, namanya juga sampah kan. Mungkin ya tata letaknya aja sih yang berbeda. Ya, tapi kan hasil yang dari pengamatan kita kemarin, dari hasil observasi kita itu baik dari pedagang sayur dan pedagang ikan itu mengeluhkan bahwa tidak terpenuhinya tempat pembuangan sampah itu, kapasitasnya terlalu minim, sedikit. Sedangkan
kapasitas dari sampah, baik dari sampah sayur dan sampah ikan tuh besar. Baiklah. Kalau Daniel gimana pendapatnya? Kalau menurut saya, di pasar ikan mereka berinisiatif sendiri mengumpulkan sampah itu, lalu membayar orang untuk mengumpulkan dan membuangkan sampah itu tadi ke tempatnya. Kalau di pasar sayur ada orang yang melakukan kebersihan itu, tetapi mereka melakukan pada siang hari. Jadi pendapat Daniel pasar ikan sama pasar sayur itu beda pengelolaannya. Ya. Karena di pasar sayur kemarin dari hasil wawancara memang katanya ada petugas yang bersihin itu di siang hari setelah mereka udah selesai berjualan itu. Jadi mereka bersih-bersih juga tempat itu kan, jadi langsung ada petugasnya yang bersihin. Ada nggak sih solusi dari kalian terhadap masalah yang kalian temuin di lokasi? Kalau menurut saya tentang kebersihan tadi, perlunya pemerintah mengadakan atau memberikan fasilitas tempat sampah sehingga sampah tadi tidak berserakan di mana-mana. Mungkin dari saya itu aja. Saya menambahkan dari yang Daniel sampaikan tadi bahwa solusinya yaitu pertama tentang protokol kesehatan, yaitu adanya petugas atau penegak untuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan atau diberikan sanksi, Dan dari solusi kebersihan tadi Bapak Daniel mengatakan bahwa tidak adanya tempat sampah di pasar. Dan dari hasil kegiatan turun lapangan kemarin, saya juga mewawancarai sebagian narasumber mengatakan bahwa tempat sampah itu ada, tetapi tidak memenuhi kapasitas sampah yang berada di pasar, serta petugas pemungutnya atau pengangkatnya untuk membawa sampah dari pasar ke tempat penampungan atau tempat pembuangan sampah. Jadi solusinya itu bagi pemerintah itu diadakannya bank sampah atau tempat, atau disewakan satu buah gedung untuk baik itu penjual di pasar itu menaruh sampahnya di salah satu gedung itu atau tempat bank sampah itu. Dan yang terakhir yaitu pemerintah Pemkot terutama, yaitu tidak hanya membuat peraturan atau membuat kebijakan, tetapi harus selalu untuk turun ke lapangan, yaitu mengecek tadi itu petugasnya atau melakukan sidak terhadap petugas yang melakukan ketertiban atau pekerja yang menjaga lingkungan pasar, baik dari segi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan untuk konsumen dan penjual atau pedagang yang berada di pasar. Jadi kayak mereka harus turun sosialisasi gitu di sekitar. Ya, jadi perlulah, karena kebijakan sudah dibuat dan peraturan sudah dibuat, yaitu perlu pengimplementasiannya itu perlu ada atau sosialisasinya perlu ada. Jadi langsung terjun ke lapangan, bukan hanya sekedar dibuat toh pas ada orang penting aja baru ada petugasnya kita nampak, kita lihat. Iya, benar. Oke, pertanyaan terakhir, dari banyaknya masalah yang kalian temuin, apa aja masalah utama yang harus dibenahi menurut kalian? Kalau menurut saya tentang kebersihan, perlu adanya inisiatif masyarakat itu sendiri untuk mengumpulkan sampah
sehingga sampah itu tadi tidak berserakan. Dan juga perlunya adanya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan atau menyediakan fasilitas tersebut sehingga para pedagang tidak membuang sampah itu sembarangan. Jadi menurut saya itu saja. Kalau menjadi masalah utamanya itu pada saat ini ya, yaitu keutamaan tentang protokol kesehatan, ya kan? Makin pada saat ini sudah ada virus baru, ya kan? Jadi protokol kesehatan itu terutama di pasar itu harus terus ya dipatuhi dan harus ada penegaknya, dan kesadaran masyarakat untuk terus menjaga kesehatan supaya tidak terkena dampak wabah tersebut juga menjadikan hal yang sangat penting di pasar tersebut. Dan sedikit menambahkan dari Daniel tadi itu tentang kebersihan. Ya, kembali lagi tentang kesadaran masyarakat itu tak perlu dan tak melulu kita itu menyalahkan tentang Pemkot atau pemerintah setempat tentang kebersihan. Jadi kesadaran masyarakat yang menjadi hal utama untuk terus menjaga lingkungan kebersihannya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kesimpulan yang saya dapat ambil adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat mengambil peran yang sesuai, baik dari segi pemerintah dengan memfasilitasi kebutuhan seperti tempat sampah, kemudian dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pasar, begitu juga untuk masalah yang lainnya. Oke, mungkin ini saja podcast singkat dari kami. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.